Kristus. Kalau orang dunia kawin cerai begitu mudah, saksi Kristus harusnya setia sama pasangannya, kalaupun punya masalah, berjuang mempertahankan pernikahannya. Bukan kawin cerai 5 kali biasa. Kalau orang dunia untuk maju harus pakai tipu-tipu. Saksi Kristus harusnya jujur, selalu memberikan yang terbaik, memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan. Dagang bukan hanya untuk semata cari untung, bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi memikirkan bagaimana usaha kita bisa berdampak buat hidup orang lain, usaha kita bisa menolong hidup orang lain. Kalau orang dunia suka berhutang dan lupa ingatan, kalau ditagih malah lebih galak, kalau butuh baru baik sama kita. Saksi Kristus harusnya tidak berhutang tapi meminjamkan. Kalaupun berhutang, ingat bayar tepat waktu. Gak perlu dikejar-kejar, ditagih-tagih, bikin-bikin alasan, ngumpet-ngumpet di belakang meja. Saya pernah bilang, utang gak bayar-bayar tapi eksis di sosial media, makan di kafe ini, di restoran itu, pergi ke luar negeri, tapi utang gak bayar. Kalau ditagih lupa ingatan. Kalau ditagih lebih galak daripada yang minjemin. Heran. Bapa di sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu, dan terima kasih buat kasih setia-Mu sepanjang minggu ini. Sebentar firman-Mu diberitakan, Tuhan tumpahkanlah isi hati-Mu. Ajarilah kami kebenaran firman-Mu, berikanlah roh hikmat dan wahyu supaya kami boleh memahami firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Urapi hamba-Mu Tuhan dan tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya, biar hanya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Senang sekali saya bisa kembali melayani Anda dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan share tentang menjadi saksi Kristus. Apakah hari ini hidup Anda sudah memberi kesaksian tentang Kristus? Tahukah Anda bahwa kekristenan bukan agama? Kata Kristen berasal dari kata Kristos yang artinya the image of Christ, gambaran Kristus. Saya percaya bahwa sebagai orang Kristen, kita harusnya menjadi gambaran Kristus bagi dunia. Pertanyaan saya yang pertama adalah, apakah orang-orang tidak percaya di sekitar kita dapat melihat perbedaan dalam diri Anda? Roma 12 ayat yang kedua berkata gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita seringkali gagal menjadi saksi Kristus karena kita lebih peduli pendapat manusia daripada pendapat Allah. Kita takut kita tidak diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Karena itu seringkali kita menutupi identitas kita sebagai pengikut Kristus, supaya teman-teman di sekitar kita bisa menerima kita. Kita lebih khawatir kehilangan teman daripada kehilangan Tuhan. Padahal Galatia 1 ayat 10 berkata, sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Harusnya sebagai hamba Kristus, kita tidak perlu takut, kita tidak bisa menyenangkan semua orang, kita mungkin tidak bisa diterima semua orang. Kita mungkin akan kehilangan sahabat, kita mungkin akan kehilangan teman-teman baik kita mungkin akan dikucilkan di tempat kerja, kita mungkin akan dianggap aneh di sekolah. Tapi dengar baik, harusnya orang-orang tidak percaya di sekitar kita, teman-teman kita yang belum mengenal Kristus, mereka bisa melihat perbedaan dalam hidup kita. Yang dimaksud oleh firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jelas bahwa harusnya kita berbeda. Nggak jadi serupa, artinya kita berani tampil beda. Yang dimaksud bukanlah kita menjadi orang aneh, freak, sok ngeroh, berpakaian kuno, kampungan. Tapi menjadi berbeda, bicara soal berbeda prinsip hidup, berbeda nilai-nilai, berbeda apa yang menjadi dasar pegangan, pedoman hidup kita. Karena sebagai orang percaya, yang menjadi dasar atau pegangan landasan hidup kita adalah kebenaran firman Tuhan.
Kita mempercayai bahwa Kristus adalah Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Orang dunia dan anak Tuhan pasti berbeda cara pandang, prinsip hidup, nilai-nilai, dan cara hidup mereka. 2 Korintus 6 ayat 14 berkata gini, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?" Ayat ini banyak dipakai ketika hamba-hamba Tuhan berkhotbah untuk anak-anak muda yang sedang mencari pasangan hidup supaya mencari pasangan hidup yang seiman. Kenapa penting sekali punya pasangan hidup yang seiman? Dan kenapa kita penting sekali mengerti bahwa harus ada perbedaan antara cara hidup, nilai-nilai hidup kita dengan orang yang tidak percaya? Karena yang berbeda adalah gini, kita harus melakukan segala sesuatu berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan apa kata teman. Saya akan bacakan beberapa contoh. Mari cek hidup kita. Apakah kita masih sama dengan dunia atau kita hidup sebagai saksi Kristus? Kalau orang dunia kawin cerai begitu mudah, saksi Kristus harusnya setia sama pasangannya. Kalaupun punya masalah, berjuang mempertahankan pernikahannya. Bukan kawin cerai 5 kali biasa. Kalau orang dunia untuk maju harus pakai tipu-tipu. Saksi Kristus harusnya jujur, selalu memberikan yang terbaik, memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan. Dagang bukan hanya untuk semata cari untung, bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi memikirkan bagaimana usaha kita bisa berdampak buat hidup orang lain, usaha kita bisa menolong hidup orang lain. Kalau orang dunia suka berhutang dan lupa ingatan, kalau ditagih malah lebih galak, kalau butuh baru baik sama kita. Saksi Kristus harusnya tidak berhutang tapi meminjamkan. Kalaupun berhutang, ingat bayar tepat waktu. Gak perlu dikejar-kejar, ditagih-tagih, bikin-bikin alasan, ngumpet-ngumpet di belakang meja. Saya pernah bilang, utang gak bayar-bayar tapi eksis di sosial media, makan di kafe ini, di restoran itu, pergi ke luar negeri, tapi utang gak bayar. Kalau ditagih lupa ingatan. Kalau ditagih lebih galak daripada yang minjemin. Heran. Kalau orang dunia tidak bisa dipercaya, saksi Kristus harusnya bisa dipegang omongannya. Kalau orang dunia berpakaian tidak senonoh itu bangga. Harusnya orang jadi saksi Kristus itu sopan, tahu nilai penghargaan terhadap diri sendiri, tidak sembarangan, tidak senonoh. Kalau orang dunia itu suka kumpul kebo, bagi mereka kumpul kebo itu biasa. Nggak usah nikah itu biasa, punya anak di luar nikah itu biasa. Saksi Kristus harusnya ngerti bahwa mereka harus diberkati, mereka harus catatan sipil, baru hidup bersama-sama, bukan kumpul monyet. Kalau orang dunia tuh kejam dan sulit mengampuni, suka dendam sama orang, suka menjatuhkan orang lain, suka memfitnah orang lain, saksi Kristus harusnya penuh belas kasihan, harusnya mudah mengampuni dan suka membangun orang lain, bukannya menjatuhkan orang lain. Kalau orang dunia suka ngebedain orang, suka memandang muka, sama yang kaya baru baik, kalau sama yang hebat baru baik, tapi giliran sama pembantu sendiri kejam, pelit, ngajak pembantu makan, dianya makan enak, pembantunya suruh makan di rumah. Dengar baik, harusnya sebagai saksi Kristus, kita nggak membeda-bedakan. Kita nggak memandang muka, itu kebenaran firman Tuhan. Kita harusnya memperlakukan semua orang sama baik. Jangan hanya baik sama yang kaya, jangan baik kalau kita perlu aja, tapi kita memperlakukan semua orang sama baik. Amin. Pertanyaan saya hari ini, apakah hidup Anda dipimpin oleh nilai-nilai kerajaan Allah atau nilai-nilai dunia? Apakah hari ini hidupmu berpedomankan kebenaran firman Allah atau mengikuti prinsip dunia? Kalau kita masih suka ikut-ikutan arus dunia, teman-teman judi kita ikut judi, teman-teman nipu kita ikut nipu, teman-teman
kejam, suka ngomongin orang, kita ikut-ikutan. Ingat firman Tuhan berkata, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Kita harusnya buat keputusan di mana kita mau berdiri. Kalau kita mau jadi saksi Kristus, kita harus berani tidak serupa dengan dunia ini. Kita tidak benci mereka, kita tidak usah merasa benar, kita tidak usah menghakimi mereka. Tapi kita harus ngerti, sebagai anak Tuhan kita harus jadi terang, jadi teladan buat semua orang. Di dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam bertingkah laku, dalam cara hidup kita. Jangan sampai orang bilang gini, iman dan kelakuan kok nggak sejalan. Amin. Yang kedua, apakah orang bisa melihat perubahan hidup Anda sejak Anda mengenal Kristus? 2 Korintus 2:14 berkata gini, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kalau kita ingin jadi saksi Kristus, pastikan kita bertanya kepada diri sendiri, apakah hidup saya sudah berubah jadi lebih baik sejak saya mengenal Kristus? Karena ketika kita mengenal Kristus, harus ada perubahan hidup. Harusnya ada pemulihan yang terjadi dalam hidup kita. Hidup kita dipulihkan. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus, hidupnya berubah. Nah, salahnya ketika orang datang ke gereja dan mereka ingin ikut Tuhan, biasanya gereja langsung menawarkan ikut pemuritan lalu dibaptis. Tapi kemudian langsung diajak aktif pelayanan tanpa dilihat dulu perubahan hidupnya. Harusnya yang kita utamakan bukan pelayanan di gereja, tapi perubahan hidup kita dulu. Apakah hidup kita sudah berubah jadi lebih baik sejak kita mengenal Kristus? Kan jadi aneh kalau sebelum kenal Kristus kita jahat, masuk gereja kita kenal Kristus kita jadi lebih jahat. Harusnya kan gak boleh seperti itu. Makanya seringkali pelayan Tuhan gak jadi kesaksian, karena mereka belum mengerti kebenaran, tapi sudah terjun ke pelayanan. Makanya ketika kita memilih orang untuk pelayanan, gak boleh yang baru lahir baru, supaya dia gak jadi batu sandungan. Harus bertumbuh dulu, harus berbuah dulu. Kalau kita sudah mengenal Kristus, kita ngerti firman Tuhan, kita belajar tentang kasih, kita belajar bagaimana cara Yesus hidup. Yesus tidak menghakimi, Yesus mengampuni orang berdosa. Yesus senang membimbing mereka berbalik dari jalan-jalan mereka yang salah. Tapi kalau kita lihat bagaimana orang-orang yang melayani di gereja lebih suka menghakimi daripada mengasihi. Lebih suka menilai orang daripada membimbing orang kembali ke jalan Tuhan. Ada yang salah dengan kita. Ekspektasi orang ketika kita bilang saya Kristen adalah gini. Mereka pengen lihat Kristus dalam hidup kita. Kristenan itu saya pernah bilang identik dengan kebaikan. Ekspektasi orang dunia kepada orang Kristen harusnya hidup kita tuh jadi berkat. Apakah orang lihat hidup kita berubah sejak kita kenal Tuhan? Dikatakan firman Tuhan, harusnya hidup kita ini membawa keharuman pengenalan akan Kristus kemana-mana, di mana-mana. Dimulai dari rumah. Dimulai dari jadi berkat dulu buat orang-orang terdekat kita. Apakah hidup kita berubah jadi lebih baik? Apakah kita memperlakukan pasangan kita dengan lebih baik? Apakah kita memperlakukan anak-anak kita dengan lebih baik? Apakah kita memperlakukan pembantu di rumah dengan lebih baik? Pegawai di kantor dengan lebih baik? Pengenalan akan Kristus ditandai dengan hidup kita membawa keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ibaratnya salesman, kita harus bisa mendemonstrasikan benefit atau keunggulan dari produk yang kita jual. Bagaimana kita mau jadi saksi Kristus kalau orang tidak bisa lihat dampak baik dari pengenalan akan Kristus dalam hidup kita? Bahwa orang bisa lihat bagaimana kita berubah.
Pelayanan itu dimulai dari saya berubah, bukan orang lain yang berubah. Harusnya hidup kita berubah dulu. Bicara soal karakter penting. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa iman kita itu bukan soal yang kelihatan di luar, tapi bagaimana kita ini menjalani kehidupan. Seringkali kita terperangkap tampak hebat di gereja, kelihatan baik di gereja, tapi di luar pintu gereja, di rumah, kita tidak jadi kesaksian. Kenapa? Karena kita terjebak dalam kemunafikan. Matius 23 ayat 25-28 berkata gini, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Ayat 27, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran." Baca sama-sama ayat 28. "Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalamnya kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan." Kita akan terjebak dalam kemunafikan kalau kita lebih peduli kepada apa kata orang, penilaian orang terhadap kita, daripada bagaimana kita menjalani hidup kita sebenarnya. Lihat saja bagaimana orang mengupload di sosial media. Mereka pasang wajah-wajah bahagia, tapi apakah benar hidupnya bahagia? Mereka upload foto-foto bahagia bersama pasangannya, tapi apakah benar rumah tangganya bahagia? Mereka upload wajah-wajah cantik yang difilter. Mereka peduli bagaimana tampak mereka di depan orang. Tapi pertanyaan saya, apakah hidupmu baik? Apakah kamu baik-baik saja? Karena apa yang tampak di luar itu memang penting, tapi hidup kita lebih penting. Perubahan hidup itu seperti ini. Apakah yang pelit jadi murah hati? Apakah yang pemarah jadi lebih sabar? Apakah suami yang suka kasar jadi lebih lemah lembut? Apa istri yang penuntut jadi lebih penurut? Apa anak yang suka melawan jadi taat kepada orang tua? Apakah anak yang kurang ajar jadi lebih sopan? Apakah yang malas kalau kerja terlalu terlambat jadi rajin dan tepat waktu? Apakah yang suka aji mumpung jadi tahu diri? Apakah yang suka mencuri jadi suka memberi? Harus ada perubahan hidup dulu. Sebelum kita memutuskan terjun ke pelayanan di gereja, harusnya pengenalan kita akan Kristus. Tanda yang pertama adalah perubahan pribadi, karakter yang diubahkan, munculnya karakter-karakter ilahi. Bagaimana kita semakin berbuah, hidup kita jadi berkat, membawa keharuman pengenalan Kristus di mana-mana. Apakah pasangan kita dan orang-orang terdekat kita di rumah bisa melihat perubahan hidup kita yang sebenarnya? Karena merekalah yang paling tahu siapa kita. Dan pendapat mereka harusnya lebih penting daripada siapapun. 1 Timotius 3, syarat-syarat penilik jemaat kalau Anda ingin melayani di gereja. Ayat 2, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Ini bicara soal karakter. Harusnya ada perubahan dalam karakter dulu, baru melayani. Kemudian ayat keempat, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ayat kelima, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Bicara soal apa? Jadi saksi dulu di rumah. Pelayanan itu dimulai di rumah. Ministry starts from home. Kalau kita mau belajar melayani, layanilah keluargamu dahulu. Melayani dulu di rumah. Amen. Jadi berkat dulu buat keluargamu. Buat apa kita kelihatan murah hati di gereja? Kita kelihatan hebat di mimbar. Tapi kalau di rumah anak istri kelaparan, uang sekolah nggak bayar 2 bulan, cicilan rumah nunggak, hutang nggak bayar-bayar,
Di tempat kerja kita jadi batu sandungan. Buat apa? Iman itu harus sejalan sama kehidupan, bukan hanya apa yang kelihatan orang. Kalau Anda ingin jadi saksi Kristus, apakah hidupmu sudah berubah jadi lebih baik sejak Anda mengenal Kristus? Ditandai dulu dengan perubahan karakter kita menjadi karakter ilahi. Kita jadi berkat dulu di rumah kita. Baru kita jadi berkat di tempat pekerjaan kita, di komunitas, di gereja, di kota, dan di bangsa. Amen. Yang terakhir, apakah hidup Anda jadi berkat di tempat di mana Anda sekolah atau bekerja? Kita harus tahu bahwa kita harus jadi saksi Kristus di luar jemaat, bukan hanya di gereja saja. Jangan cuma baik di gereja, di tengah-tengah orang percaya. Orang tuh kalau baik di gereja, belum tentu aslinya baik. Kenapa? Sampai di pintu gereja aja, itu semua orang udah pakai topeng. Auto switch on muka malaikat. Shalom, apa kabar? Baik, senyum, bahagia, ramah. Apakah di rumah sama? Apakah di tempat pekerjaan sama? Biasanya sampai tempat parkiran aja udah keluar aslinya. Ada yang nyerempet langsung marah, ada yang ngalangin parkiran udah ngamuk. Kalau orang tuh aslinya baik, di dalam dan luar gereja itu harusnya baik. Kita harusnya jangan jadi jagoan kandang, kita harus jadi berkat saksi Kristus justru di luar gereja. 1 Timotius 3 ayat yang ke-7. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Ingat baik, sebagai orang percaya, sebagai saksi Kristus, hidup kita ini harus jadi berkat. Katakan, saya harus jadi berkat. Hidup kita nggak boleh jadi batu sandungan. 2 Korintus 6 ayat yang ke-3. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Kalau kita tidak bisa jadi kesaksian di luar jemaat, hidup kita malah akan jadi batu sandungan dan pelayanan kita akhirnya dicela orang. 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Kita harus jadi kesaksian dimanapun kita berada, di tengah-tengah orang percaya maupun di luar orang-orang percaya. Amin. Supaya orang tidak bisa memfitnah kita. Ingat sekali lagi, kekristenan itu identik dengan kebaikan. Kita adalah garam dan terang dunia. Hidup kita harus jadi berkat. Kita tidak boleh jadi batu sandungan. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau Anda rindu jadi saksi Kristus, Anda rindu hidupmu mempermuliakan Bapa, hiduplah dengan cara hidup yang baik di tengah orang-orang yang tidak percaya. Dengar baik, kalau Anda hanya jagoan kandang, di gereja aja Anda baik, Anda tidak jadi berkat. Di tempat pekerjaanmu harusnya engkau jadi teladan. Di sekolahmu harusnya engkau jadi terang. Kalau teman-temanmu di sekolah nyontek, kamu tidak boleh nyontek. Kalau teman-temanmu di sekolah berbohong, kamu harus jujur. Kalau teman-teman di sekolahmu ngomong kotor, kamu harus ngomong yang benar, nggak boleh kotor. Kalau teman-temanmu yang orang tidak percaya, mereka gosip, kamu nggak boleh ikut gosip. Nggak perlu menghakimi mereka, tapi kamu juga harus jadi teladan buat mereka. Di tempat pekerjaan, kalau teman-temanmu curi, korupsi, nipu atasan, ngomongin atasan, kamu harus jadi teladan, nggak usah ikut-ikutan. Ingat, kita belajar hidup berdasarkan kebenaran firman, tapi kita tidak perlu sok merasa lebih benar dari orang lain. Tugas kita bukan menghakimi, tapi hiduplah menggarami.
1 Timotius 6 ayat pertama, semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap tuan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena tuan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ada 2 hal yang saya mau bagikan dari ayat ini. Yang pertama gini, kalau kita kerja ikut orang, kita jadi pegawai, jadi sebuah staf di sebuah perusahaan, kita harus mengerti bahwa kita harus menghormati atasan kita, supaya jangan sampai nama Allah dan kekristenan dihujat orang. Orang akan bilang gini, orang Kristen kok kayak begitu. Atau mereka akan ngomong gini, semua orang Kristen sama. Mereka menghujat nama Kristus ketika mereka menyebut orang Kristen dengan demikian sinis. Jangan sampai kita membuat nama Allah dan ajaran kekristenan dihujat orang hanya karena tingkah laku kita yang tidak bisa jadi teladan. Makanya jangan kurang ajar sama atasan. Kita harus hormat sama atasan kita. Yang kedua, jangan sampai kita menyalahgunakan atau memanfaatkan hubungan sesama orang percaya. Mentang-mentang bos kita orang percaya, mentang-mentang bos kita orang Kristen, bersaudara dalam Kristus, kita malah memanfaatkan hubungan. Kita bilang gini, ya orang Kristen kan harus sabar. Kalau diutangi ya jangan marah-marah. Orang Kristen kan harus murah hati. Ya kalau dipinjemin duit ya relakan. Orang Kristen kan harus bisa mengampuni. Ya kalau bawahan bikin salah ya jangan dipecat lah. Kita pakai excuse ini karena kita tuntut atasan kita yang Kristen untuk sabar, lemah lembut, murah hati, mengampuni, dan lain sebagainya. Sementara firman Tuhan berkata gini, harusnya kita melayani mereka lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan kita adalah saudara yang percaya dan yang kekasih. Harusnya sesama orang beriman, kita malah lebih sungguh lagi melayani. Kita harus ngerti bahwa dari firman Tuhan ini kita ngerti bahwa pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Berapa banyak kita yang menyepelekan pekerjaan dan mengutamakan pelayanan di gereja. Kita mengorbankan pekerjaan kita demi pelayanan di gereja. Padahal pekerjaan adalah pelayanan. Kita harus jadi saksi Kristus di tempat di mana kita bekerja. Sekolah kita adalah ibadah. Pekerjaan kita adalah ibadah kita kepada Allah. Kolose 3 ayat 22-24. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Banyak hal yang kita bisa belajar dari ayat ini. Bahwa kita harus ngerti pekerjaan kita adalah ibadah kita kepada Allah. Bahwa ketika kita bekerja, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, yang artinya kita memberikan yang terbaik. Bahwa pekerjaan kita adalah sakral, pekerjaan kita adalah persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa kita harus melakukannya dengan takut akan Tuhan. Dan kita punya iman. Memang manusia yang menilai pekerjaan kita, tapi Tuhanlah yang menentukan upah yang jadi bagian kita. Dengan begitu kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh ketika kita mengerti pekerjaan adalah ibadah kita. Jangan kita malah memanfaatkan hubungan antara sesama orang percaya ketika kita bekerja kepada sesama orang percaya. Saya berdoa agar Anda mengerti bahwa kita ini tidak boleh hidup di dua dunia, dunia rohani dan dunia sekuler. Di dalam hidup kita, di dalam hati kita, tinggal roh Allah, yang artinya kemanapun kita berada, roh Allah mengikuti kita. Ketika roh Allah tinggal dalam kita,
hadiratnya menyertai kita. Kemanapun kita berada, Roh Allah beserta. Kita tidak boleh memisahkan dunia rohani di gereja dan dunia sekuler di tempat kerja. Makanya tidak heran kelakuan kita beda. Harus kita ngerti kemanapun kita pergi, kita adalah saksi Kristus bahwa Roh Allah tinggal dalam kita. Kita melakukan yang terbaik karena pekerjaan kita adalah pelayanan kita kepada Allah. Oh, hidup ini adalah ibadah. Nah, apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita pikirkan, yang kita renungkan adalah ibadah. Mari anak-anak Tuhan, anak-anak muda, kerja sungguh-sungguh, sekolah sungguh-sungguh. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena hidupmu adalah persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Sehingga apa saja yang kamu kerjakan adalah ibadah kepada Tuhan. Kita harus jadi orang-orang yang sukses di marketplace. Berhasil dalam pekerjaan kita, berhasil dalam sekolah kita, berhasil di tempat kuliah kita. Kalau kita nggak jadi orang-orang yang berhasil, kita nggak bisa jadi saksi Kristus. Teman-teman kita akan bilang gini, lu sok mau ngajarin gua, lu juga masih banyak utang. Mau ngajarin gua tentang cara bagaimana rumah tangga lu aja berantem mulu. Lu mau ngajarin gua tentang Tuhan, nilai gua aja lebih bagus daripada nilai lu aja nggak lulus-lulus. Bagaimana kita mau memberitakan tentang Tuhan kalau hidup kita nggak bisa jadi kesaksian? Bagaimana kita mau jadi saksi Kristus kalau hidup kita nggak jadi berkat? Saya mau tutup dengan ini. Saya mau jelaskan bagaimana anak Tuhan dan orang-orang dunia hidup berdasarkan prinsip yang berbeda. Bagi kita, kekudusan penting. Bagi kita, diberkati Tuhan, catatan sipil baru menikah, itu penting. Karena kita ingin hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita ingin hidup dalam kekudusan, bukan dalam perzinahan. Tapi bagi orang dunia, kekudusan gak penting. Menjadi perawan di usia 30 itu aneh bagi mereka. Bagi mereka, menikah catatan sipil itu beban. Bagi mereka kumpul kebo biasa. Punya anak di luar nikah itu biasa. Bahkan banyak teman-teman di luar negeri yang bilang, mereka yang belum kenal Tuhan bilang, kalau sampai mereka menikah catatan sipil, itu beban sekali buat mereka. Kalau mereka sampai bercerai, mereka harus nanggung anak istri mereka seterusnya. Berat. Di luar negeri aturannya jelas. Makanya orang gak gampang mau nikah di luar negeri. Tapi banyak orang dunia yang nikah itu gak penting. Yang penting living together. Yang penting seks. Sementara kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita gak boleh seks di luar nikah. Bahwa kita jaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Prinsip ini udah beda banget. Bagi orang dunia, menipu orang lain, menghancurkan orang lain untuk menyukseskan diri sendiri, itu biasa, normal, itu persaingan dalam dunia usaha. Suap itu biasa, tipu-tipu itu biasa, bohong itu biasa. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, saksi Kristus, kita harus ngerti bahwa itu nggak dibenarkan dalam kebenaran firman Allah. Bahwa kita harus jujur, bahwa orang yang cakap akan dapat promosi dari Tuhan, mereka akan berdiri dari teman raja-raja. Kita tidak perlu tipu-tipu, kita tidak perlu merugikan orang lain, kita tidak perlu menjatuhkan orang lain, merusak nama baik orang lain. Kalau kita mau dipromosi sama Tuhan, kita harus excellent dalam pekerjaan kita. Kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau dipercaya perkara besar, kita harus setia dalam perkara kecil. Kita nggak boleh rakus, nggak boleh serakah, kita nggak boleh mengandalkan kekayaan. Bahwa uang bukan segala-galanya, Tuhanlah segalanya. Bagi orang dunia, sombong itu biasa. Apalagi Anda terkenal, apalagi Anda punya harta. Tapi firman Tuhan mengajarkan bahwa orang yang tinggi hati akan direndahkan. Orang yang rendah hati akan ditinggikan. Kalau kita tidak pegang prinsip kebenaran firman Tuhan dan kita ikut arus dunia, bagaimana kita mau jadi saksi Kristus? Bagaimana hidup kita mau jadi terang? Saya berdoa kebenaran firman Tuhan hari ini boleh membukakan pikiran Anda dan mengembalikan semangat Anda untuk hidup lagi jadi berkat, hidup lagi jadi saksi Kristus. Dengar firman Tuhan.
Anda tidak bisa memenangkan teman-teman Anda dan keluarga Anda yang belum kenal Tuhan hanya dengan mengulangi khotbah saya. Anda tidak bisa mengupload ayat-ayat Alkitab dan membroadcastnya ke teman-teman Anda dan juga sahabat-sahabat Anda atau keluarga Anda hanya untuk mengharap mereka bertobat. Anda bisa berdoa buat mereka, Anda bisa share khotbah-khotbah ke mereka. Tapi dengar begini, yang paling powerful adalah kesaksian hidup Anda. Bagaimana mereka melihat ada keharuman pengenalan akan Kristus lewat hidup Anda. Tuhan kiranya memberikan kasih karunia-Nya supaya kita bisa terus menghidupi kehendak-Nya. Kita berdoa. Bapa di sorga, mampukan kami untuk hidup sebagai terang, jadi garam, jadi saksi Kristus bagi dunia ini, dimanapun kami berada. Biarlah lewat pemikiran, perenungan hati kami, perkataan kami, perbuatan kami, Kristus boleh dipermuliakan. Tuhan, Engkau senantiasa dipermuliakan. Bapa dipermuliakan dalam hidup kami. Mampukan kami anak-anak-Mu terus Tuhan. Dengan kasih karunia-Mu Engkau memampukan kami. Kami ingin sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman-Mu. Kami ingin sungguh-sungguh berpegang, berpedoman pada kebenaran firman-Mu jadi landasan dalam hidup kami. Kami tidak mau ikut arus dunia ini. Kami tidak mau jadi serupa dengan dunia ini. Mampukan anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Tuhan berkati, keep winning, God bless you. Saya percaya kita semua sudah diberkati. Firman Tuhan sama karena Kristianus, suatu firman yang menginspirasi kita. Jangan lupa untuk direnungkan dan dihidupi. Kehidupan kita tidak akan pernah sama lagi dan kita akan mengalami terobosan yang luar biasa. Segenap hati mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu. Saya berdoa biar setiap benih yang sudah tabur menguatkan mereka yang dibantu, mengubahkan mereka, memberikan kesejahteraan dan harapan untuk masa depan mereka, dan terutama Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa sebelum kita berdoa berkat. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah di mana Tuhan menyertai dari awal, pertengahan sampai akhir. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Saat ini hamba berdoa buat umat-Mu yang sakit, saudara yang sakit, bisa angkat tangan-Mu. Saya mau berdoa Tuhan, Kau boleh melihat mereka semua mengangkat tangan dengan iman, mengharapkan kesembuhan. Engkau adalah Tuhan yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Engkau bisa menyembuhkan orang yang sakit sembuh, buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, kusta sembuh, mati bangkit. Tuhan yang sama yang kami sembah, Yesus Kristus, akan datang untuk menyembuhkan mereka. Saat ini terimalah kuasa kesembuhan dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima mujizat dalam nama Yesus. Buat saudara yang sedang membutuhkan jawaban dari Tuhan, mari angkat tangan menggunakan iman. Engkau boleh melihat tangan-tangan yang terangkat. Hamba berdoa saat ini demi nama Yesus, biar Engkau mengetahui segala kebutuhan mereka. Engkau sendiri yang berkata bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan, anak cucunya meminta-minta. Itu sebabnya saat ini juga curahkan berkat-Mu untuk menjawab segala kebutuhan mereka. Berkekayaan dan kemuliaan-Mu, Engkau Jehovah Jireh. Engkau adalah Allah yang selalu memberikan kelegaan di dalam segala kebutuhan mereka di dalam nama Yesus. Mereka butuh pasangan hidup, Tuhan berikan pasangan hidup yang terbaik. Mereka yang butuh finansial untuk bisa membayar hutang-hutang, kebutuhan hidup, membayar uang sekolah, biar ya, bahkan kebutuhan-kebutuhan mendesak, bahkan mereka yang butuh pekerjaan, modal usaha, biarlah Engkau boleh menyediakan yang terbaik dalam nama Yesus. Mereka sedang mempersiapkan pernikahan, biarlah Tuhan menyempurnakan pernikahan mereka, menyediakan segala kebutuhan buat pernikahan mereka. Mereka yang membutuhkan keturunan, Tuhan berikan keturunan yang terbaik, buah hati yang terbaik demi nama Yesus. Sebab lebih baik anak Tuhan yang memiliki keturunan, sehingga dunia ini dipenuhi dengan orang-orang generasi ilahi di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat umat yang sudah memberikan persembahan, donasi, perpuluhan. Perhitungkan setiap benih yang mereka tabur, kembalikan berlipat kali ganda, sehingga usaha mereka makin lancar, karir mereka makin meningkat, keluarga mereka harmonis, anak-anak sedang berhasil dalam studi. Setiap mereka yang di dalam menghadapi pergumulan, Tuhan berikan kemenangan di dalam setiap pergumulan mereka. Bahkan mereka sedang ada persimpangan jalan, Tuhan berikan hikmat dan kemantapan untuk mereka mengambil sebuah keputusan yang pasti. Dan bahkan buat mereka sedang mengalami goncangan dalam rumah tangga, Tuhan pulihkan rumah tangga mereka demi nama Yesus. Hamba juga berdoa buat pemerintah bangsa kami agar Tuhan memberikan hikmat
untuk mereka menjalankan roda pemerintahan dengan takut dan gentar akan Tuhan, sehingga mereka menjalankan dengan sungguh-sungguh untuk pengabdian di bangsa Indonesia, sehingga rakyat makin sejahtera, rakyat hidup damai, rakyat bisa saling punya toleransi yang tinggi. Hamba berdoa agar damai sejahtera memerintah atas seluruh penduduk yang ada di Indonesia. Shalom kami lepaskan bagi seluruh penduduk yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Hamba berdoa biar ada kasih dan toleransi yang tinggi satu dengan yang lain. Mari kita angkat tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas darahmu ke kanan kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi, setiap usahamu berhasil. Dan kiranya Tuhan membuat studimu juga disertai oleh Tuhan. Dan kiranya Tuhan menghalaukan kau segala malapetaka, sakit penyakit, mara bahaya. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Hamba memateraikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah weekend service. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah besok hari Minggu. Pasti kita akan diberkati oleh hadirat Tuhan dan firman-Nya. Dan jagalah kesehatan, tetap mengasihi satu dengan lain, dan tetap mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itulah yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi saudara.